Kidot. Sejarah Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1945 saat kemerdekaan Indonesia diumumkan. Saat itu kondisi Indonesia belum stabil baik dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Indonesia bergabung dengan PBB dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu adalah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional diakui sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Dengan demikian, secara tidak langsung, negara Indonesia telah diakui oleh negara-negara lain yang berada di PBB dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara yang lainnya. Setelah Sangsaka Merah Putih dikibarkan di depan gedung markas besar PBB, Indonesia memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk menciptakan dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, serta ikut serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB 15 tahun setelah bergabung dengan PBB, dinyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DKPBB dan juga merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB dan mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketidaksetujuan dan penentangannya disebabkan karena pada saat itu Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan bersetegang satu sama lain. Konflik antara Indonesia dan Malaysia dimulai sejak Inggris memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno yang anti Barat menganggap Malaysia sebagai suatu ancaman bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DKPBB dan juga merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB dan mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketidaksetujuan dan penentangannya disebabkan karena pada saat itu Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan bersetegang satu sama lain. Konflik antara Indonesia dan Malaysia dimulai sejak Inggris memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno yang anti Barat menganggap Malaysia sebagai suatu ancaman bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris. Sehingga diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sama halnya dengan memberikan pengakuan terhadap Federasi Malaysia yang Indonesia anggap sebagai boneka Inggris dan akan membahayakan Indonesia. Inggris yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB tentu saja memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan PBB. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menguatkan niat Indonesia untuk keluar dari organisasi internasional tersebut. Presiden Soekarno berpidato. Dalam pidatonya tersebut, ia menyatakan ketidaksetujuannya atas pencalonan Malaysia. Pada hari itu juga, Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB menyampaikan isi pidato Presiden Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Beberapa poin dari pidato Presiden Soekarno yang pertama adalah agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia ke dalam PBB. Yang kedua, agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan niatnya. Namun, ancaman Indonesia yang menyatakan akan keluar dari PBB tidak mendapatkan respon yang baik dari PBB. Bahkan pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga Indonesia mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Harapan Indonesia yang tinggi terhadap PBB tidak sejalan dengan kenyataannya. PBB juga menerapkan sistem yang berasal dari negara barat serta ketidakmampuan PBB untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Presiden Soekarno kecewa terhadap PBB yang dianggap terlalu condong kepada negara-negara barat. Pada masa itu, di mana perang dingin terjadi antara blok barat dengan blok timur sedang berlangsung, seharusnya PBB sebagai organisasi internasional harus bersikap netral dan dapat mewujudkan perdamaian internasional serta membantu memecahkan masalah. PBB tidak seharusnya memihak pada salah satu blok, sehingga PBB dapat benar-benar memberikan wadah bagi negara-negara anggotanya yang tentu saja memiliki ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Untuk dapat saling berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan dunia dengan cara musyawarah tanpa adanya keterpihakan di satu sisi saja. Namun Presiden Soekarno menilai PBB malah menunjukkan keterpihakannya terhadap negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu bukti pandangan Soekarno tersebut adalah mengenai kedudukan markas PBB yang berada di Amerika Serikat, tepatnya di New York. Bahkan sampai saat ini PBB masih bermarkas di New York. Presiden Soekarno beranggapan bahwa PBB juga merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan berlandaskan paham kolonialisme dan imperialisme negara barat. Terkait ketidakmampuan organisasi internasional PBB dalam menyelesaikan permasalahan negara anggotanya, salah satu di antaranya adalah permasalahan Irian Barat yang penyelesaiannya sangat lama. Indonesia telah membawa permasalahan Irian Barat tersebut pada Majelis PBB sejak tahun 1954. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak kunjung menemukan titik terang bahkan hingga tahun 1960. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB merupakan alasan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-15. Marilah kita hadapi kenyataan bahwa organisasi ini dengan cara-cara yang dipergunakannya sekarang ini dan dalam bentuknya sekarang adalah suatu sistem negara barat. Maafkan saya, tetapi saya tidak dapat menjunjung tinggi sistem ini. Bahkan saya tidak dapat memandanginya dengan rasa kasih maupun saya sangat menghargainya. Imperialisme dan kolonialisme adalah buah dari sistem negara barat itu dan seperasaan dengan mayoritas yang luas daripada organisasi ini. Saya benci pada imperialisme dan saya jijik pada kolonialisme. Dan saya khawatir akan akibat-akibat perjuangan hidupnya yang terakhir yang dilakukan dengan sengitnya. 2 kali di dalam masa hidup saya sendiri, sistem negara barat itu telah merobek-robek dirinya sendiri dan pernah hampir saja menghancurkan dunia dalam satu bentrokan yang sengit. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi tersingkirkan dari pergaulan negara-negara dunia. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB membuat ruang gerak Indonesia menjadi sempit. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri, melainkan membutuhkan bantuan asing atau negara lain dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia merubah pula sikap terhadap PBB di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB. Dalam sidang pada 3 Juni tahun 1966, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mendesak pemerintah untuk mengusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pujasuti, Tamtomo, dan Sukarno 2007. Kemudian keinginan Indonesia kembali menjadi anggota PBB
disampaikan lewat pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September tahun 1966. Keinginan Indonesia itu disambut hangat pada Majelis Umum PBB pada 28 September 1966. Pada 2015, Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB. Indonesia juga kembali melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB perubahan sikap politik luar negeri Indonesia. Pada masa itu diputuskan pada perbaikan citra Indonesia di mata dunia dan pembangunan ekonomi Indonesia yang terpuruk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan mengirimkan 5 perwakilan, yaitu Adam Malik, Laksamana Udara, Rusmi Nuryadin, M. Yusuf, LN, Palar, dan Ruslan Abdul Ghani. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB mendapat sambut baik dari beberapa negara di Asia, bahkan dari pihak PBB sendiri. Sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971. Tidak hanya kembali menjadi anggota PBB, tetapi Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat hubungannya dengan Indonesia renggang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pujastuti, Tamtomo, dan Soekarno 2007. Selanjutnya, perwakilan Indonesia dalam 6 badan utama: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, secara resmi didirikan tanggal 24 Oktober tahun 1945 dengan anggota berjumlah 51 negara. Sebelum secara resmi berdiri pada tahun yang sama, perwakilan 50 negara bertemu untuk menyusun sebuah piagam, yaitu Piagam PBB. Piagam PBB ditangani pada tanggal 26 Juni 1940 oleh 50 perwakilannya. United Nations 2015, PBB memiliki 6 badan utama, yaitu Majelis. Kita bakal 3, 2, 1. belanja PBB serta membagi beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh masing-masing negara. Terus yang menetapkan dan menerima keanggotaan suatu negara Majelis Umum dengan rekomendasi Dewan Keamanan dapat menerima keanggotaan suatu negara anggota. Majelis Umum juga memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, anggota Dewan Keekonomian dan Sosial PBB, dan anggota Dewan Perwakilan. Terus yang keenam, ada mengadakan perubahan piagam. Perubahan terhadap piagam PBB berlaku apabila disetujui oleh 2/3 Majelis Umum dan disertifikasi sesuai dengan proses perundangan dari 2/3 anggota PBB termasuk semua anggota tetap keamanan Majelis Umum merupakan satu-satunya badan utama PBB yang mencakup semua negara anggota PBB itu sendiri. Setiap negara anggota memiliki perwakilan yang memiliki hak yang sama, terutama dalam hal pengambilan suara, yaitu one stand atau one vote atau negara suatu suara. Terus PBB saat ini berjumlah 1930 untuk mengirimkan perwakilan, yang mana jumlah perwakilan tersebut dibatasi dan tidak boleh lebih dari 5 orang. Sebagaimana yang telah diatur dalam Piagam PBB asal 9 ayat 2, perwakilan tersebut yang nantinya membahas atau beragam isu internasional yang terkandung di dalam Piagam PBB, seperti pembangunan perdamaian dan keamanan hukum internasional dan lain-lain. Terima kasih sama-sama. Majelis Umum atau yang disebut General Assembly Majelis Umum merupakan satu dari 6 badan utara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Piagam PBB, beberapa fungsi dan wewenang Majelis Umum adalah sebagai berikut. Yang satu ada pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum dapat membahas dan merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, membuat berbagai rekomendasi dengan tujuan untuk memajukan kerjasama internasional di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu hak-hak manusia tanpa membedakan antara ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, serta mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya. Yang ketiga, menjalankan tugas yang berhubungan dengan sistem perwakilan, termasuk pemberian persetujuan mengenai perjanjian perwakilan bagi daerah-daerah yang dianggap tidak strategis. Yang ke-D, menjalankan tugas yang berhubungan dengan urusan keuangan. Majelis Umum mempertimbangkan, menetapkan atau anggaran-anggaran.
yang mana ketiga wakil Indonesia tersebut akan bertugas selama 1 tahun untuk sesi ke-71 Majelis Umum, yaitu pada September 2016 hingga September 2017. Ketiga wakil Indonesia tersebut adalah Kamaradipta Isnomo, Dian Triansah Jani, dan Masni Rija. Kamaradipta Isnomo ditunjuk sebagai wakil ketua komite pertama, yaitu Disarmament and International Security Committee. Komite ini menangani masalah pelucutan senjata, tantangan global, ancaman terhadap perdamaian yang mempengaruhi komunitas internasional, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan dalam keamanan internasional. Dian Triansah Jani ditunjuk sebagai ketua komite kedua, yaitu Economic and Financial Committee. Komite ini membahas mengenai isu-isu yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Masni Rija ditunjuk sebagai wakil ketua komite ketiga, yaitu Social Humanitarian and Cultural Committee. Komite ketiga membahas mengenai yang berhubungan dalam ruang lingkup sosial, urusan kemanusiaan, dan isu-isu hak asasi manusia yang memberikan efek terhadap manusia di seluruh dunia. Kemudian, dari perwakilan masing-masing negara tersebut nantinya akan dipilih 1 orang untuk menjadi Presiden Majelis Umum. Memastikan representasi geografis yang adil, kepresidenan majelis berputar setiap tahun di antara 5 kelompok negara, yaitu Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, Karibia, Eropa Barat, dan negara-negara lain. Presiden Majelis Umum inilah yang akan memimpin sidang atau pertemuan lainnya yang akan dilakukan oleh Majelis Umum. Berdasarkan pada Piagam PBB Pasal 20, Majelis Umum mengadakan sidang tahunan tetap dan sidang tahunan khusus. Sidang tahunan tetap diselenggarakan di New York pada minggu ketiga bulan September dan biasanya berlangsung hingga minggu ketiga bulan Desember. Pada awal sidang tahunan, Majelis Umum PBB akan memilih seorang presiden baru dan pengurus 6 komite utama Majelis Umum. Majelis juga mengadakan debat umum di mana negara-negara anggota menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai masalah yang menjadi perhatian internasional. Adam Malik pernah menjadi Presiden Majelis Umum pada tahun 1971 mewakili Indonesia. Adam Malik memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB. Adam Malik merupakan perwakilan kedua dari Asia yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos yang berasal dari Filipina dan merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia yang menjadi Presiden Majelis Umum sejak bergabungnya Indonesia di PBB hingga tahun 2017. Tidak hanya jabatan sebagai Presiden Majelis Umum saja, 3 wakil Indonesia ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua untuk 3 komite utama Majelis Umum dari 6 komite utama yang ada di dalam Majelis Umum. Selanjutnya dari Dewan Keamanan Security Council. Dewan Keamanan merupakan satu dari 6 badan utama PBB. Dewan Keamanan PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, DKPBB diberi kewenangan untuk United Nations Security Council, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus menyelidiki perselisihan atau situasi yang mungkin menyebabkan gesekan internasional, lalu diberi merekomendasikan berbagai metode penyelesaian sengketa atau persyaratan penyelesaian sengketa tersebut. Lalu merumuskan rencana pembentukan sistem yang mengatur persenjataan. Lalu ada menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan. Menyuruh negara-negara anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi dan tindakan lainnya yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi. Mengambil tindakan militer melawan agresor, merekomendasikan masuknya anggota baru, lalu menjalankan fungsi perwakilan perserikatan bangsa-bangsa di kawasan strategis, lalu merekomendasikan kepada Majelis Umum pengangkatan sekretaris jenderal dan bersama dengan Majelis Umum memilih hakim di pengadilan internasional. Lalu Dewan Keamanan merupakan badan utama PBB yang anggotanya dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu tetap dan anggota tidak tetap. Anggota Dewan Keamanan PBB berjumlah 15 orang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Piagam PBB.
Anggota tetap Dewan Keamanan PBB berjumlah 5 negara, sedangkan 10 negara lainnya adalah anggota tidak tetap yang menjabat selama 2 tahun. Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah memegang status tersebut sejak awal pembentukannya dan status keanggotaannya tersebut tidak tergantikan. 5 negara anggota tetap DKPBB tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan Rusia. Sedangkan 10 anggota lainnya yang berstatus anggota tidak tetap dipilih dalam sidang umum. Setiap tahunnya akan dipilih 5 negara. Setiap tahunnya, Majelis Umum PBB memilih 5 anggota tidak tetap DKPBB untuk masa jabatan selama 2 tahun. Untuk dapat dipilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB, sebuah negara harus memiliki syarat, yaitu berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai aturan nomor 143 Rules of Code Majelis Umum PBB General Assembly of the United Nations 2014. Negara yang akan mencalonkan sebagai anggota tidak tetap DKPBB juga harus memperoleh suara mayoritas 2/3 dari jumlah seluruh negara anggota Majelis Umum. Seperti yang tercantum pada pasal 18 ayat 3 Piagam PBB United Nations 2015, hak veto memiliki 5 negara anggota tetap DKPBB tidak memiliki pengaruh dalam pemilihan anggota tidak tetap DKPBB. Hal ini dikarenakan keputusan untuk memilih anggota DKPBB merupakan kewenangan Majelis Umum. Tidak ada mekanisme tertentu yang harus dilalui oleh negara-negara untuk menjadi kandidat anggota tidak tetap DKPBB. Begitu pula dengan syarat untuk menjadi anggota tidak DKPBB, Piagam PBB ataupun dalam anggota PBB tidak ada persyaratan yang jelas mengenai syarat dan mekanisme pencalonan anggota DKPBB. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan negara-negara anggota PBB dalam memilih anggota tidak tetap DKPBB. Di antaranya, Election 2011. Yang pertama, kontribusi pasukan terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, serta catatan dan pengalaman dalam menjaga perdamaian. Yang kedua, representasi kelompok demografis yang signifikan. 10 kursi anggota tidak tetap DKPBB telah dibagi ke dalam beberapa kawasan, yaitu 5 kursi untuk kawasan Afrika dan Asia, 3 kursi Afrika dan 2 kursi Asia Pasifik, 1 kursi untuk kawasan Eropa Timur, 2 kursi untuk kawasan Latin Amerika dan Karibia, 2 kursi untuk kawasan Eropa Barat dan lainnya, United Nations 2011. Yang ketiga, pengalaman dalam pemimpinan internasional. Yang keempat, kontribusi keuangan untuk anggaran PBB. Yang kelima, kondisi dalam negara, apakah aman atau tidak. Yang keenam, fokus pada pencalonan dan tidak sedang berkampanye untuk kursi pada badan lain atau pada organisasi lainnya. Lalu yang selanjutnya ada Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council. Dewan Ekonomi dan Sosial adalah badan utama PBB yang menangani berbagai masalah atau isu-isu ekonomi dan sosial, termasuk juga di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Adapun wewenang dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB berdasarkan Piagam PBB. Di antaranya adalah yang pertama, membuat rekomendasi terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hubungan internasional kepada Majelis Umum serta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga badan khusus yang bersangkutan. Yang kedua, mempersiapkan rancangan konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum terkait masalah-masalah yang sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, mengadakan pertemuan internasional terkait masalah-masalah yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota PBB yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun keanggotaan berdasarkan pada pembagian regional, yaitu negara-negara Afrika, negara-negara Asia, negara-negara Eropa Timur, negara-negara Amerika Latin dan Karibia, negara-negara Eropa Barat dan lainnya dengan kuota 14 negara, Afrika 11 negara Asia, 6 negara-negara Eropa Timur, 10 negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dan 13 negara-negara Eropa Barat dan lainnya. United National Economic and Social Council 2017.
Dewan Ekonomi dan Sosial setiap tahunnya memiliki presiden dan wakil presiden yang akan menjabat selama 1 tahun. Indonesia sendiri menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk periode 1956 sampai 1958 hingga 2014 sampai 2011. Tidak hanya menjadi anggota, perwakilan Indonesia juga pernah 2 kali menjabat sebagai Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 yang diwakili oleh JBP Maramis dan pada tahun 2000 diwakili oleh Makarim Wibisono. Indonesia juga pernah 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1999 yang diwakili oleh Makarim Wibisono dan pada tahun 2012 diwakili oleh Desra Percaya United Nations Economic and Social Council 2015. Sekian dari saya. Sok, 1, 2, 3. Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan merupakan salah satu badan utama PBB. Dewan Perwakilan dibentuk pada tahun 1945 melalui Piagam PBB untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah perwakilan yang mana wilayah-wilayah perwakilan tersebut merupakan wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri sehingga wilayah-wilayah tersebut ditempatkan di bawah wewenang Dewan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dari Dewan Perwakilan adalah mendorong wilayah-wilayah perwakilan untuk membentuk pemerintahan sendiri atau merdeka. Wilayah perwalian terakhir adalah Palau, yang kemudian merdeka 1 Oktober 1994. Setelah kemerdekaan, Palau tersebut pada tanggal 1 November Dewan Perwakilan menghentikan operasinya, yaitu United Nations 2015. Berdasarkan Piagam PBB, pada awalnya Dewan Perwakilan terdiri dari negara-negara yang mengelola wilayah perwalian, anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak mengelola wilayah perwalian dan anggota lainnya yang dipilih oleh Majelis Umum. Akan tetapi seiring dengan merdekanya wilayah-wilayah perwalian, komposisi Dewan Perwalian pun berubah hingga hanya terdiri dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB saja. Tidak ada perwalian Indonesia dalam Dewan Perwalian. 2, 3. Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dengan dibantu oleh puluhan ribu staf sipil internasional dari berbagai negara. Sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, sedangkan staf sekretaris akan diangkat oleh sekretaris jenderal menurut peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Umum. Tugas sekretaris jenderal membantu menyelesaikan perselisihan internasional, mengelola operasi, menjaga perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan berkonsultasi dengan pemerintah negara bagian mengenai berbagai inisiatif. 1. Memberikan wadah bagi Indonesia untuk bergaul dengan negara-negara anggota lainnya sehingga Indonesia tidak terkucilkan dalam pergaulan internasional. 2. Membantu Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia masih memiliki beberapa masalah dengan Belanda, di antaranya masalah Irian Barat yang pada saat itu masih diduduki oleh Belanda. Indonesia mendapat bantuan dari PBB terkait permasalahan-permasalahan dalam negeri Indonesia mengenai isu-isu ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan pendidikan dan lain-lainnya. Keuntungan Indonesia menjadi anggota PBB. Sebuah negara memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, karena terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dicapai oleh sebuah negara tanpa negara lain. Oleh karena itu, negara menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerjasama, baik itu bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi internasional. Tujuan dilakukannya kerjasama adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional suatu negara, atau bisa juga disebut untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya Indonesia yang bergabung ke dalam PBB. Keuntungan yang didapat Indonesia pada keanggotaan di PBB antara lain adalah Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama PBB. Mahkamah Internasional bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh negara kepadanya sesuai dengan hukum internasional, serta memberikan nasihat atas pertanyaan-pertanyaan hukum. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih dari orang-orang dengan karakter moral tinggi terlepas dari kewarganegaraan calon hakim tersebut, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan di negara masing-masing untuk diangkat
ke kantor peradilan tinggi atau merupakan juri atas kompetensi yang diakui di tingkat hukum. Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan selama 9 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Mahkamah Internasional dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, sejak dibentuknya badan peradilan ini, Indonesia belum pernah terpilih menjadi hakim pada Mahkamah Internasional. Sekian. Dan yang terakhir yaitu daftar anggota PBB. Pada pertama kali berdiri PBB hanya memiliki anggota sebanyak 51 negara. Namun seiring berjalannya waktu semakin banyak negara yang bergabung dengan PBB. Hingga saat ini PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Jumlah ini hampir mencakup seluruh jumlah negara yang ada di dunia. Adapun Sudan Selatan yang bergabung pada tahun 2011 menjadi anggota terakhir yang bergabung dengan PBB. Peran-peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang ketiga, mensponsori Jakarta Informal Meeting atau JMI 1. Contoh pada kegiatan ini, Indonesia turut aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting pada 1998. Yang keempat, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB adalah organisasi PBB yang memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan dan keamanan internasional. Yang kelima, menjadi anggota Dewan HAM Indonesia memiliki sejumlah prioritas dan komitmen sebagai anggota Dewan HAM PBB, baik skala global, regional maupun nasional. Dan yang keenam, menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB. Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma Atmaja sebagai anggota International Law Commission atau ILC pada periode 1992 sampai 2001. Yang pertama, mengirimkan pasukan Garuda Indonesia. Sudah sejak lama mengirimkan kontingen Garuda untuk turut serta dalam perdamaian dunia. Yang kedua, pelopor gerakan non-blok atau GNB. Dengan kata lain, gerakan non-blok merupakan kumpulan negara yang bersikap netral, di mana Indonesia menjadi salah satu pelopornya. Ya, itu dia videonya. Semoga apa yang kita sampaikan